keutamaan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, anjuran untuk berbuat ihsan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Nah, kali ini saya akan membahas kisah awan yang tunduk dan patuh. Masih dari buku 61 Kisah Pengantar Tidur, karya dari Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhuma. Nah, teman-teman, channel ini adalah channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah ilmu pengetahuan agama Islam kita, agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Jangan lupa berdoa sebelum kita menonton agar apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, teman-teman, kali ini adalah kisah awan yang tunduk dan patuh. Kisah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika seorang sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba ia mendengar suara dari dalam awan. Siramilah kebun si fulan. Kemudian awan itu menuju ke arah suatu tempat, lantas menuangkan airnya. Pada tempat ada sebuah parit yang menampung air hujan tersebut. Lalu parit itu pun mengalirkan air. Kemudian di situ ada seorang lelaki yang sedang berada di tengah-tengah kebunnya, yang berusaha mengalirkan air dengan alat semacam gayung. Maka ia bertanya kepada orang itu, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Fulan." Nama yang sama dengan yang pernah didengarnya dari dalam awan tadi. Kemudian pemilik kebun itu bertanya kepadanya, "Kenapa kamu menanyakan namaku?" Ia menjawab, "Sesungguhnya saya tadi mendengar suara dari dalam awan yang kemudian menuangkan air ini. Suara itu berkata, 'Siramilah kebun si fulan, persis dengan namamu. Memangnya apa yang telah kamu perbuat?' Fulan menjawab, 'Karena kamu bertanya seperti itu, maka aku jawab, sebenarnya aku selalu memperhatikan hasil yang dihasilkan kebun ini. Sepertiga dari hasil itu saya sedekahkan, sepertiga saya makan dengan keluargaku, dan sepertiga lagi saya siapkan untuk bibit.'" Diriwayatkan oleh Muslim nomor 2984. Nah, teman-teman, pembahasannya cukup singkat. Pelajaran yang dapat dipetik nomor 1 adalah yaitu keutamaan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, anjuran untuk berbuat ihsan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang ketiga, keutamaan seorang yang makan dari hasil usahanya sendiri. Yang keempat, keutamaan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya. Yang kelima, ketetapan adanya karomah para wali sehingga alam tunduk kepadanya. Yang keenam, keutamaan bertani dan bercocok tanam karena penampakan mata pencaharian yang baik. Yang ketujuh, awan tunduk untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada malaikat yang bertugas mengawasi jalannya awan. Yang kedelapan, Allah mencintai seorang hamba yang hidupnya seimbang. Ia mau menginfakkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima. Yang kesembilan atau yang terakhir, orang mukmin
adalah manusia yang bisa saja mendengar suara malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu bahasan kali ini. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, jika ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.